Baik, siang hari ini untuk kesekian kalinya Tuhan bawa kami di dalam perayaan Natal dan Tahun Baru. Kami bersyukur Tuhan buat kelahiran-Mu, Juru Selamat dunia, penebus dosa yang telah datang ke dalam dunia ini, menyelamatkan kami semua yang hadir pada kesempatan diberkati ini Tuhan. Perayaan yang luar biasa, sukacita yang luar biasa bersama dengan PMK Poltek Negeri Kupang. Kami bersyukur Tuhan, hadirat-Mu menguasai setiap kami dalam perayaan ini. Biarlah Tuhan kami semua yang merayakan pesta Natal dan Tahun Baru pada hari ini Tuhan, kami semua bukan hanya sekedar menikmati sukacita sorga, tapi lebih daripada itu, lewat jam pemberitaan firman Allah yang sebentar kami akan dengarkan, kami boleh memaknai, memahami, mengerti arti Natal lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena itu jauh sebelum kami masuk dalam jam pemberitaan firman Allah, kami minta curahan kuasa Roh Kudus menguasai setiap kami. Curahkan hikmat dan pengertian atas kami Tuhan, sehingga kami semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini dalam perayaan ini, oleh firman itu kami dibawa memahami tentang Natal yang sesungguhnya. Dan biarlah terang yang tak akan pernah padam itu juga menjadi bagian di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat hanya bagi Tuhan. Kami telah siap untuk mendengarkan firman Allah. Bicaralah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan sambut firman Tuhan. Semua kita yang siap diberkati bersama dengan saya kita katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Saya tes yang sebelah kanan dulu. Shalom. Sebelah kiri. Shalom. Ternyata berat sebelah kiri lebih besar dari kanan ini. Coba kita ulang lagi, kiri. Shalom. Kiri sih. Shalom yang kiri. Kanan, rame-rame beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, selamat merayakan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Meskipun perayaan Natal hari ini kita rayakan pada bulan Januari tahun 2024, namun perayaan Natalnya masih tahun 2023. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang diberkati ini kita semua memperhatikan tema yang ada di depan kita, The light that never dies. 1, 2, 3. The light that never dies. Artinya terang yang tidak akan padam, atau versi orang Kupang, terang tidak akan mati. Ya saudara, karena lebih tepat itu padam, bukan mati. Kalau mati itu manusia yang mati, hewan yang mati. Ya saudara, ini lampu atau terang, cahaya, sinar, maka lebih tepat diartikan padam. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat yang menjadi rujukannya adalah di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-47. Mungkin ehonya dikurangi suara saya supaya agak bulat ya saudara, mengingat ruangan ini bergema. Jadi kalau saya punya eho dikasih naik itu akan bergema sekali. Seperti ada dua orang omong ya. Kisah para rasul, di sana juga kisah para rasul. Sudah padahal hanya beta sendiri.
Oke, Kisah 13 ayat 47. Mari kita baca bersama-sama teks ini dalam hitungan ketiga. Nah, itu baru gagah kakak. Kisah 13 ayat 47. Oke, 1, 2, 3. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Kisah 13 ayat 47 ini merupakan kutipan dari kitab Yesaya pasal 49 ayat yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi Kisah 13 ayat 47 yang merupakan bagian dari khotbah Rasul Paulus ketika dia ada di Antioquia Pisidia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus mengutip apa yang disampaikan oleh kitab Yesaya sekitar 750 tahun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Yesaya sudah menubuatkan dalam kitab Yesaya 49 itu ayat yang ke-6 bahwa akan datang terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan itu bisa sampai ke ujung bumi. Terang yang dimaksud tidak lain bicara tentang Mesias atau Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini sebagai penyelamat, sebagai penebus dosa, yang menyatakan keselamatan di seluruh dunia ini, saudara. Sehingga dialah yang disebut terang itu, yang dinubuatkan oleh nabi-nabi di perjanjian lama, termasuk adalah Nabi Yesaya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Yohanes secara khusus, ya, itu diulang bola-balik, ya, kata terang yang menunjuk kepada pribadi Kristus itu muncul beberapa kali di dalam kitab Injil Yohanes, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Misalnya Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12, tampilkan, perhatikan ini. Injil Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Ya, Yesus mengatakan dia terang dunia. Yohanes pasal 1 ayat 9, perhatikan juga ayat ini, mengatakan juga terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Siapakah dia? Ayat 14 bilang, dialah firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi terang yang di ayat 9 itu menunjuk kepada pribadi yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Yohanes 12 juga menyatakan hal yang serupa, ayat 46, Yohanes pasal yang ke-12. Yohanes pasal 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Jadi saudara, yang dimaksud dengan the light that never dies, atau terang yang tidak akan pernah padam, itu adalah yang dinubuatkan di dalam Alkitab tentang satu pribadi, bukan dua pribadi, bukan tiga, satu-satunya pribadi. Dialah the heavenly light,
Dialah cahaya sorga yang datang ke dalam dunia ini. Dialah terang yang sesungguhnya yang telah datang ke dalam dunia ini. Dialah Yesus Kristus Tuhan, yang adalah terang yang tak terpadamkan itu. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika terang yang tak terpadamkan itu datang ke dalam dunia, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia mau menerangi kegelapan. Ya. Siapakah yang ada di dalam kegelapan? Manusia, kita semua ada dalam kegelapan. Saudara, kita semua ini ada di dalam maut. Kita semua ini harusnya binasa. Kita semua ini, saudaraku, ada di dalam dosa yang digambarkan dengan kegelapan itu. Nah, terang itu, Kristus datang supaya kita yang ada di dalam gelap itu menjadi terang. Makanya tadi dalam ayat Yohanes 8 ayat 12, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Sehingga saudara, kita semua yang percaya kepada Kristus, kita semua yang disebut adalah pengikut-pengikut Tuhan, kita juga disebut sebagai anak-anak terang. Efesus pasal yang kelima, saudara bisa melihat satu perikop itu Paulus bicara tentang seputaran anak-anak terang. Yang dimaksud tidak lain adalah orang-orang percaya, orang-orang yang telah menerima Kristus, orang-orang yang telah menerima terang yang tak terpadamkan itu. Orang-orang itulah yang disebut anak-anak terang. Sehingga kita semua yang percaya kepadanya, kita tidak lagi ada dalam kegelapan, tapi kita menjadi anak-anak terang. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu tema pada kesempatan ini mau mengajak kita sekalian supaya terang yang tak terpadamkan itu hadir dalam hidup saudara dan saya, sehingga kita pun menjadi terang yang tak terpadamkan di tengah-tengah dunia. Kita juga memancarkan terang Kristus itu. Kita juga menjadi anak-anak terang itu. Mari saya mau mulai dengan ayat di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 14. Injil Matius pasal yang kelima ayat 14 dan sampai dengan ayat yang ke-16. Matius pasal yang kelima ayat 14 sampai dengan ayat 16. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jadi saudara, di dalam ayat ini jelas sekali menunjuk kepada pribadi kita sekalian. Yesus datang sebagai terang yang tak terpadamkan, memberikan terang itu kepada saudara dan saya, sehingga tadi saya katakan kita disebut anak-anak terang. Ketika kita menjadi anak-anak terang, kita juga memiliki cahaya yang dari sorga itu, atau terang dari Kristus itu, yang membuat kita dapat bercahaya di depan banyak orang. Dikatakan tadi diibaratkan seperti kota yang terletak di atas gunung yang tidak mungkin tersembunyi. Saudara, diibaratkan seperti pelita yang dinyalakan dan tidak ditaruh di bawah gantang. Sebab kalau di bawah gantang pasti akan padam, pasti akan mati, cahayanya tidak bisa keluar. Tapi kita ini adalah terang yang tak terpadamkan. Karena itu dikatakan dalam teks tadi, kita ini ditaruh di atas kaki Dia sehingga dapat menerangi semua orang. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pesan inilah yang mau disampaikan kepada kita semua yang merayakan Natal, bahwa kita semua adalah anak-anak terang.
Kita semua adalah terang yang tak terpadamkan itu, yang sudah menerima terang yang tak terpadamkan, sehingga kita yang tadinya ada dalam gelap sekarang menjadi cahaya yang bersinar di tengah-tengah dunia. Supaya lewat perbuatan kita nama Tuhan dipermuliakan, supaya lewat seluruh sikap hidup kita, karakter hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya adalah, sudah sekian lama kita merayakan Natal, sudah sekian lama kita menyebut diri kita anak-anak terang, tapi benarkah bahwa terang itu sudah bercahaya dalam hidup saudara dan saya? Benarkah terang itu sudah nyata di tengah-tengah dunia ini? Atau justru ini cuma sebuah perayaan simbolik? Ini cuma perayaan-perayaan yang hanya sekedar sebuah selebrasi, atau perayaan-perayaan yang tiap tahun kita lakukan secara formalitas, rutinitas, tanpa menyatakan bahwa sesungguhnya terang itu sudah menjadi bagian dalam hidup kita sekalian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memperhatikan firman Tuhan pada kesempatan ini, supaya momen Natal ini betul-betul menjadi momen di mana menunjukkan bahwa kita ini orang-orang yang menerima terang yang tak terpadamkan itu, the light that never dies itu, saudara. Mari kita lihat Efesus pasal yang kelima. Kitab Efesus pasal yang kelima. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kitab Efesus pasal yang kelima, kita perhatikan saudara, perikopnya adalah hidup sebagai anak-anak terang. Mari kita perhatikan mulai ayat yang pertama dan seterusnya. Saudara, kita bersahutan membaca teks-teks firman Tuhan ini sampai dengan ayat-ayat yang ke-13. Mari kita perhatikan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Efesus pasal 5 ayat pertama sampai ayat 13. Kita bersahutan. Saya lebih dulu. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ayat 2. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. 4. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. 13 sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Kalau kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat 13, jelas ayat ini bicara tentang karakter, bicara tentang saudaraku sikap hidup, ya, sifat-sifat manusia yang disebut telah terima terang yang tak terpadamkan itu, yang sudah terima Kristus di dalam hidupnya,
ditutup dengan ayat 13, bahwa terang itu sudah menelanjangi segala sesuatu, sehingga saudara semuanya nampak itu adalah terang. Jadi saudara, di dalam terang tidak ada lagi karakter-karakter tersembunyi, tidak ada lagi karakter-karakter kegelapan. Di dalam terang tidak ada lagi sifat-sifat seperti yang dijabarkan tadi, mulai dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu ciri, itu adalah saudaraku tanda, itu yang menunjukkan kita ini adalah anak-anak terang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, jadi perayaan Natal harus membuktikan bahwa terang itu betul-betul telah masuk di dalam hidup saudara dan saya. Ada amin? Ada amin? Tadi kita lihat itu drama musikal itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, menggambarkan tentang itu, menggambarkan tentang sifat karakter kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Kristus datang, yang tadi pakai baju putih itu ibaratnya, penggambarannya adalah Kristus. Kristus datang supaya yang tadi mau bunuh diri, yang tadi mau apa lagi, horot tangan, keluar lipstik, semua itu, dan minum apa yang mabok-mabok segala macam, itu tuh oleh Kristus, oleh terang itu ditelanjangi, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang baru, yang disebut anak-anak terang, yang memancarkan terang Kristus di tengah-tengah dunia. Itu karakter mesti lebih dulu disingkirkan. Ada amin? Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu yang bicara soal the light that never dies. Itulah terang yang tak terpadamkan itu. Kalau kita katanya mengikut terang yang tak terpadamkan, tapi karakter kita masih minum laru, karakter kita masih, saudaraku, model kayak tadi yang saya sebut mau bunuh diri, karakter kita masih manusia lama, karakter kita masih hidup dalam perzinahan, masih hidup di dalam, saudaraku, hal-hal yang najis, yang kotor, yang sembrono, yang tadi Paulus katakan keluar dari mulut ucap saja tidak boleh. Kalau orang Kristen itu dia sebut dia terima terang, tapi masih di dalamnya, maka itu bukan terang yang sesungguhnya. Ada amin? Bilang samping kiri kanan, kamu sudah terima terang sungguhan belum? Saudara yang terkasih, jangan sampai terima terang palsu. Yang terima terang palsu itu jadi Kristen tapi hidup tidak berubah. Yang terima terang palsu itu diterima, saudara, terang palsu itu jadi Kristen tapi karakternya karakter gelap. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karakternya bukan karakter anak Tuhan, bukan anak terang. Saudara yang terkasih, makanya tadi saya sudah bilang di awal, kita nih rayakan Natal, rayakan Natal, rayakan Natal terus, tapi apakah betul-betul itu terang itu sudah masuk tinggal dalam tempuh hidup atau belum? Sebab tidak ada orang terima terang tapi hidupnya gelap. Itu impossible, itu sesuatu yang mustahil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu tidak akan pernah terjadi. Jadi kalau orang masih tinggal di dalam gelap, itu fakta, itu kenyataan bahwa dia sebenarnya belum terima terang. Belum. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah ini mau ingatkan kepada kita semua yang hadir pada kesempatan ini, saudara semua yang ada di PMK, ya, Politeknik Negeri Kupang, juga semua mahasiswa, juga tamu undangan yang mungkin hadir dari berbagai kampus. Sebagai hamba Allah, saya mau pesankan buat kita semua dong. Ya, di momen Natal ini kita semua mesti menunjukkan karakter anak-anak Tuhan, karakter orang percaya, karakter anak-anak terang yang katanya terima terang yang tak terpadamkan itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu mesti nyata dengan ciri hidup yang baru, sikap hidup yang baru, karakter yang baru harus. Saudara, tidak bisa tidak, itu harus.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Sangat disayangkan kalau saudara di kampus, saudara berani mabok-mabokan. Waduh, wah itu lebih ngeri itu. Ya. Saya tadi tanya, kenapa Natal tidak? Kan saya dihubungi dari bulan Desember, katanya awal itu Natal jam 6, toh saudara. Tadi dengar-dengar ternyata ada orang pakai ini aula untuk sesuatu yang auditorium untuk sesuatu yang tidak betul. Ya. Saudara yang terkasih, kalau kau adalah orang Kristen, kau dengar baik apa yang saya sampaikan hari ini. Kau bertobatlah. Apalagi kalau kau ada di PMK, hari Jumat ikut ibadah, walaupun karakter kucing garong. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu kau terima terang yang dari mana? Terima terang yang dari sorga, the heavenly light. Maka itu terang mengubahkan hidupmu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengar baik-baik. Paulus itu orang yang disebut penjahat kelas kakap. Tapi begitu tuh sinar dari sorga, terang dari sorga datang dalam depu hidup, dia berubah. Dia jadi orang yang disebut rasul, pemberita Injil, yang militan untuk Tuhan. Padahal tadinya dia seorang bejat, seorang pembunuh, seorang yang saudaraku dianggap orang berdosa. Tapi ketika the light, saudaraku, never dies, terang yang tak terpadamkan itu sinari dia. Ketika dia jalan menuju ke Damsyik, sudah disebut yang jalan lurus dalam Kisah pasal 9. Terang itu mengubahkan hidup seorang Saulus. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Kisah pasal 9. Mari kita lihat ayat 4 mulai. Kitab Kisah Rasul pasal 9. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Kisah pasal yang ke-9 ayat 4. Ya, tampilkan. Kisah 9 ayat 4. Ayat 4. Oke, kita baca ya, ini ayat bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Kisah 9 ayat 4. 1, 2, 3. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ayat 5, Kisah pasal 9 ayat yang kelima. Ya, 1, 2, 3. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi ini kan bicara soal sinar yang datang di ayat 2, ayat 3 ya. Sinar itu datang, lalu Paulus bingung. Kok kenapa ada sinar yang begini terang sampai bepu mata son bisa dapat lihat? Ya saudara, lalu Saulus berteriak, siapakah engkau? Lalu terdengarlah suara, akulah Yesus. Akulah Yesus. Berarti sinar itu adalah Yesus. Terang itu adalah Yesus. Yang bikin matanya Saulus sampai tidak bisa melihat, itu adalah Kristus. Itu yang the light that never dies. Terang yang tak terpadamkan itu datang menyinari Paulus, sehingga Paulus rebah. Dan rebah bukan hanya sekedar rebah, tapi rebah dan mengalami perubahan hidup, rebah dan mengalami pertobatan, rebah dan mengalami karakter baru, rebah dan diubahkan Tuhan, rebah dan mengalami transformasi. Itulah yang disebut terang yang tak terpadamkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tiap Natal kita bakar lilin, saudara. Tapi kita bakar habis, kita fukas mati, ya. Habis kita pun hidup juga fukas mati juga. Ya. Makanya dari tahun ke tahun tempo hidup sudah berubah. Ya. Karakter tidak berubah. Padahal terang yang kita bakar itu kan simbol. Simbol dari terang yang sesungguhnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya tadi lihat ada lilin. Kali sebentar baru kita bakar. Ya. Sebentar lu bakar tuh ingat Bapak, ini terang yang sesungguhnya. Ini simbol. Itu terang, simbol yang kita bakar tiap tahun tuh apakah sudah betul-betul menyinari ini hidup atau belum?
Kalau belum, saya ulang. Lu mabok tiap tahun tidak akan berubah. Lu pun hidup yang saudaraku, hidup jelek, hidup yang tukang bersina, kas masuk laki-laki di kos, kas masuk nona di kos, itu tidak akan berubah tuh. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Pokoknya yang hidup harba biru, pacaran tidak jelas, pacaran hanya mau raba kiri, raba kanan, itu akan berubah, itu tidak akan berubah tuh. Dari tahun hanya begitu terus. Padahal dia Natal tuh, dia yang peranan panitia tuh. Ya, tapi panitia di sini tidak. Ada amin. Amin panitia. Anak PMK amin. Ya, saudara terkasih, musuh jadi anak terang. Ya. Saudara, itu baru anak-anak yang terima terang yang tak terpadamkan. Jadi saya ulang, terang yang tak terpadamkan mesti merubah pola pikir kita. Ya saudara, yang pemalas datang kampus tahun-tahun lalu, lu rajin sudah kalau terima terang. Ya. Kuliah tidak jelas, bawa buku satu, ya itu juga hanya kertas potong ballpoint sanara. Ini yang bertobat. Lalu datang ini, saudara terkasih. Kalau kau tidak berubah model begini, karaktermu model begini, tidak ada guna. Katanya terima terang. Orang terima terang itu rubah hidup. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Kedua, apa tuh ciri-ciri tuh anak-anak yang sudah terima terang yang tak terpadamkan? Satu, dia pun karakter jadi baru. Karakter berubah. Ya saudara. Yang kedua, mari kita lihat itu ayat yang ke-14. Perhatikan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. 14 dan ayat yang ke-17 sampai ayat 17. Ya, saudara, kita baca lagi ayat 14 sampai 17 bergantian. Saya lebih dulu, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. 15. 1, 2, 3. Korek samping kiri kanan, ada tidur kok. Tampil dulu ayat 15, Efesus pasal yang ke-5. Efesus 5 ayat 15. Oke, jemaat Tuhan, mari kita baca ayat 15 Efesus 5. 1, 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 17. Saudara, yang kedua, orang kalau dia menerima terang, ya, menjadi anak-anak terang, kita menemukan di dalam ayat 13 sampai dengan ayat yang ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada kalimat-kalimat penting. Saya baca ulang ayat 14 penggalannya. Bangun dari tidur. 15, perhatikanlah hidupmu. 16, pergunakan waktu. Ayat 17, jangan bodoh, usahakanlah. Kita menemukan, saudara terkasih dalam Tuhan, ada beberapa kata perintah yang terlihat jelas secara eksplisit di dalam bagian-bagian penggalan ayat tadi. Saudara terkasih dalam, bangunlah, perhatikanlah, pergunakanlah, usahakanlah. Itu artinya begini, anak-anak terang itu orang-orang yang saudara, orang-orang yang siap meresponi atau siap action, siap bekerja, siap melakukan. Itu anak-anak terang, saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi anak-anak terang itu bukan hanya tahu berdoa sah. Anak-anak terang itu bukan hanya tahu beribadah saja. Tapi anak-anak Tuhan itu, saudaraku, ada semacam spirit, ada sebuah gairah yang muncul di dalam dirinya. Bangkit, tadi ada kalimat itu, saudaraku, perhatikan, ada kata usahakan.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu anak-anak terang. Jadi kalau kita mau jadi anak-anak terang, katanya terima terang yang tak terpadamkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak boleh jadi orang Kristen yang pasrah. Kita tidak boleh jadi orang Kristen, pakai bahasanya orang Kupang, HG, harap gampang, instan. Saudara, itu bukan ciri orang-orang yang terima terang yang tak terpadamkan itu. Kalau kita mau menjadi orang Kristen yang memiliki terang yang tak terpadamkan itu, saudara terkasih oleh Tuhan, terang yang tak terpadamkan itu akan memberikan spirit, memberikan roh, memberikan passion, memberikan semangat, gairah kepada kita sekalian, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang aktif, yang bertindak, yang melakukan sesuatu dengan tujuan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara bisa lihat dalam Lukas pasal yang kedua, waktu para malaikat saudaraku datang memancarkan terang sinar kepada para gembala-gembala. Lihat ini ayat, saudara terkasih dalam Tuhan, Lukas pasal yang kedua, mulai dari ayat yang ke-8 dan seterusnya. Mari kita perhatikan Lukas pasal 2 ayat 8. Ya, jemaat, 1, 2, 3. Ayat 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan apa? Bersinar. Ini cahaya ini terang ini meliputi mereka. Awalnya mereka ketakutan, tapi setelah itu saudara perhatikan ayat yang ke-14 langsung. Lukas pasal 2 ayat 14. Ayat 14, mari kita lihat 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi setelah itu sinar nyata, lalu ada berita dari sorga yang mengatakan juru selamat telah lahir. Lalu kemudian ayat 14 bilang kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera di bumi. Setelah itu ayat 15 Alkitab berkata begini, 1, 2, 3. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka, dan gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ayat 16 lebih kencang, 1, 2, 3. Saudara lihat itu. Cepat-cepat. Mereka cepat-cepat. Saudara lihat, ini ada tindakan, ada ekspresi, ada semangat, ada gairah yang baru. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti juga tadi yang saya sudah kutip kisah pasal 9. Ya saudara, orang yang terima terang Paulus, tadinya dia rebah. Tapi begitu dia rebah, suara datang kepada dia, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Lalu setelah itu ada perintah, ayo bangun dan pergi ke kota itu, masuk ke kota itu. Di sana ada hambaku Ananias. Dia akan menumpangkan tangan kepada engkau, dan engkau akan melihat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sinar Tuhan, terang yang bercahaya itu selalu membangkitkan orang, selalu mau membuat orang bukan ada dalam sebuah posisi kemalasan, bukan mau membuat orang tertidur, bukan membuat orang terlena, ada dalam keterpurukan, tapi cahaya yang disebut the light that never dies, terang yang tak terpadamkan itu, cahaya sorga itu selalu membangkitkan spirit, semangat, roh untuk maju dalam Tuhan, untuk bergerak, untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Itulah terang yang tak terpadamkan. Ada amin? Ada amin? Jadi anak-anak Tuhan, kalau orang sebut saya punya terang yang tak terpadamkan, ya, tapi kayak ayam penyakitan, saudara, ya, itu bukan orang yang terima terang yang tak terpadamkan. Malasnya minta ampun.
Saudara, ya. Itu bukan orang yang menerima terang yang tak terpadamkan. Orang yang terima terang yang tak terpadamkan itu seperti ada api yang menyala-nyala dalam depu diri. Ada spirit yang tidak kendor. Ada semangat yang begitu luar biasa. Saudara, namanya sudah terang. Terang itu selalu simbolnya api. Ya saudara, api itu menunjukkan saudaraku sebuah passion. Api itu menunjukkan sebuah semangat, roh yang berkobar-kobar. Saudara, Roma pasal 12 ayat 11. Mari lihat ini ayat. Roma pasal 12 ayat 11. Kitab Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Orang kalau disinari oleh itu roh api itu, saudara, dia punya roh itu akan menyala-nyala. Ya, terang itu yang tak terpadamkan itu membuat semangat kita itu luar biasa. Semangat untuk melakukan sesuatu, semangat untuk memperhatikan sesuatu, semangat untuk bekerja, semangat untuk saudaraku bergerak di tengah-tengah dunia ini. Itu akan ada dalam hidup kekristenan ini. Saudara yang terkasih. Jadi kalau ada anak gabung di PMK tapi malas kerja tugas, kuliah tidak jelas, ini lu terima roh apa ini? Roh setan itu yang pemalas. Roh Tuhan tuh bikin orang tuh tambah berapi-api. Semangatnya tuh tidak akan padam. Itu orang yang terima terang dari Tuhan. Saudara, jadi bukan hanya rajin melayani, rajin berdoa, rajin semua. Semua tuh pokoknya kalau anak-anak yang namanya terima terang, selesai di tangan dia. Karena ini orang punya spirit. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saudara baca di dalam Alkitab ayat mana yang mengatakan Tuhan saudara suka dengan orang malas. Tuhan pakai orang yang kamatek-kamatek. Tuhan pakai yang ayam penyakitan. Tidak ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Murid-murid itu saudara ada 12. Itu semua itu orang rajin habis. Orang-orang yang punya passion, semangat yang mati punya. Saudara, termasuk Paulus itu orang semangat. Saudara, tadi kita membaca kisah pasal 9 ayat 1. Itu dia puro lagi berkobar-kobar, lagi semangat bunuh orang. Baru Tuhan pakai dia. Tuhan tangkap dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, karena itu siang hari ini saya ulang lagi. Kita sudah terima terang yang tak terpadamkan. Itu terang yang tak terpadamkan itu membuat kita bereaksi. Itu terang yang tak terpadamkan itu membuat kita menjadi orang yang punya passion, punya gairah, punya semangat yang luar biasa. Sebagai mahasiswa jadi mahasiswa yang kreatif. Sebagai mahasiswa menjadi mahasiswa yang pokoknya semangatnya luar biasa. Semangat kerja, semangat pokoknya melayani, semangat untuk pokoknya semua semangat yang baik, yang positif, yang luar biasa. Saudara lakukan, itu tanda, itu ciri memiliki terang yang tak terpadamkan. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, jangan model ke ayam penyakitan. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya pernah dengar mama-mama mengomel. Ya saudara. Wih, itu mama pun mengomel itu bagi saya itu kurang bagus itu ya saudara. Kenapa kurang bagus? Mama tua bilang begini, lebih baik beta kasih makan yang di kandang. Mama tua bilang begitu nah. Saudara. 6 bulan beta jual dapat doi. Kas makan lo ini yang hanya teror. Tidak jelas saudara. Orang tuh bisa menyasar. Ya. Saudara jangan sampai itu bahasa keluar dari tempat orang tua. Ya.
Anda mesti dengar bahasa yang keluar dari orang tua itu apa? Puji Tuhan, bekas makan beku anak, ini percuma ini anak memang terlalu. Ya saudara, itu dulu. Bukan mampu bilang lebih yang di kandang daripada ini. Karena banyak orang memang merugikan saja, tidak ada untungnya sama sekali. Ya. Makan tambah 3 kali. Ya. Kerja pemukul minta. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah ini bahaya. Anak-anak terang tidak begitu. Anak-anak terang itu sekali lagi dong punya spirit tuh, pokoknya rohnya itu luar biasa. Itulah saudara dan saya yang telah menerima terang yang tak terpadamkan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi Natal ini 2023, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah tinggalkan. Tapi terang yang tak terpadamkan itu masih menyala dalam botolku hidup. Ya, saya ulang, kalau itu terang yang tak terpadamkan itu ada, satu Anda pasti hidup berubah. Tidak ada karakter gelap-gelap, pasti terang. Karena itu terang masih menyala terus. Sone padam nah, ya saudara. Jadi kalau orang gelap itu berarti itu terang, sesona ada lain. Dan itu tidak mungkin. Karena Alkitab bilang itu terang, sungguh-sungguh adalah terang dan tidak mungkin mati. Hanya mungkin dia belum terima itu terang. Hanya Kristen tempelan, Kristen palsu. Kedua, saudara, kalau itu terang tak terpadamkan itu ada, saya ulang, dia macam kayak api yang bikin botong ini semangat angin ribut punya, saudara. Yang bikin kita ini maunya bertindak, berusaha, melakukan, pokoknya itu ciri orang-orang yang disebut memiliki terang yang tak terpadamkan. Yang terakhir, yang ketiga, mari kita baca ayat yang ke-18, Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. 19 sampai dengan ayat 21. Efesus pasal 5. 18, 19 sampai 21. Saya 18, 19 sampai 21 kita bergantian. Oke. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ayat 19. 1, 2, 3. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ayat 21. Saudara, kita membaca di dalam ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Paulus ini sedang mengkontraskan ya, mabuk anggur dengan perilaku rohani. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, saudara, kenapa kok mabuk anggur dikontraskan dengan perilaku rohani? Maksudnya begini, saudara, bahwa orang kalau mabuk oleh anggur itu perilakunya pasti melenceng. Perilakunya pasti dibawa alam sadar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Sementara orang kalau penuh dengan Roh Kudus, itu perilakunya seperti yang tadi dikatakan mulai ayat yang ke-19, 20 sampai 21. Ya. Perilakunya akan menjadi perilaku yang penuh dengan kesadaran. Ya. Dan semua perilaku kesadaran itu tadi kita membaca dalam ayat 19, tujuannya rohani. Untuk kemuliaan bagi nama Allah, bermazmur, tadi dikatakan mengucap syukur, merendahkan diri, takut akan Kristus. Saudara, itu kalau orang penuh Roh Kudus. Nah, rupanya terang yang tak terpadamkan itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu membuat kita ada di dalam kesadaran tujuan, ada di dalam saudaraku penguasaan, ada di dalam saudaraku keadaan yang mana sungguh-sungguh memahami sebagai orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu, atau orang-orang yang disebut dengan anak-anak terang itu. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sementara orang kalau tidak di dalam terang,
dia itu seperti mabok anggur. Hidupnya itu tidak sadar. Hidupnya itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti ada di bawah alam yang lain. Itu orang-orang yang sekali lagi tidak hidup sebagai anak-anak terang. Jadi kalau kita ini disebut anak-anak terang, seharusnya kita ini sadar apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat, sikap hidup kita, semua itu ada dalam kontrol. Ya, ada dalam kontrol, ada dalam batasan-batasan yang kita tahu. Itu orang-orang yang disebut memiliki terang, dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Saya mau bandingkan dengan ini ayat. Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang ke-5 lebih dulu. Bukan, saya salah. Yesaya pasal 5 ayat 11. Pasal 5. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pasal 5 kan? Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras, dan duduk-duduk sampai malam hari sedang badannya dihangatkan anggur. Nah, perhatikan ya, ini orang mabuk anggur. Ini dijelaskan nanti bahwa benar dia pun alam kesadaran itu hilang atau menurun. Ya saudara, sekarang perhatikan ini ayat yang ke-11, dia minum anggur. Sekarang perhatikan ayat 20-21. Yesaya pasal 5 ayat 20. Yesaya pasal 5 ayat 20. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik. Nah, ini siapa? Itu yang tadi ayat 11 bilang, mereka yang minum anggur. Mereka yang minum anggur itu saudara, airnya yang jahat dong sebut baik. Nah, coba saudara tes saja orang mabok, ya. Orang mabok itu yang jahat dia bilang baik. Saudara bayangkan, dia mabok fly berat, dia berdiri di jalan raya, ya. Lalu dia palak orang, saudara, dia minta orang uang, ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, dia bikin diri kayak jago mati. Dia anggap kejahatan jadi kebaikan. Kenapa? Karena dia memang mabok anggur, saudara. Karena dia mabok anggur, dia anggap yang jahat jadi baik. Saudara terkasih dalam Tuhan. Orang pu istri, dia pikir dia pu istri. Nah, itu kan saudara. Orang kalau mabok itu. Hai Lina, tadi beta lihat lu di rumah. Kenapa lu sekarang di sini? Tadi kan lu pakai baju merah. Padahal ini bukan Lina, ini Yuni. Lina dia pu istri ada di rumah. Model Lina, model ke Yuni, model ke Lina. Mabok, nah jadi saudara, pokoknya mabok itu jahat jadi baik, baik jadi jahat. Lihat, dan kebaikan itu jahat yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi gelap. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi saudara perhatikan, tidak ada orang mabok yang saudara ya dia punya mata itu terang, mata pasti gelap. Maka biar lampu ada menyala 50 watt, dia bilang, hai kamu tidak kasih nyala lampu, listrik pulsa habis kok. Ya sudah, padahal lampu ada menyala terang, mata gelap. Orang sadar hilang nah. Lalu dikatakan, mengubah pahit menjadi manis, manis menjadi pahit. Itu orang mabok larut. Kalau tidak percaya pulang minum 1 gelas baru jadi apa? Ya sudah terkasih dalam. Yang manis jadi pahit, pahit jadi manis. Moke itu pahit. Tapi coba yang minum-minum biasa minum moke. Nah minum, rasa apa? Coba oton pisah di kanan, pahit mau mati. Ya karena memang orang minum tuh saudara, dia punya alam kesadaran hilang. Nah anak-anak terang, dia tidak mabok anggur Alkitab katakan, tapi dia penuh Roh Kudus. Dan orang yang penuh Roh Kudus, sekali lagi dia ada dalam kesadaran, tindak tanduknya ada dalam kesadaran, gerak geriknya ada dalam kesadaran. Dan orang kalau sadar, dia tahu satu tujuannya untuk kemuliaan bagi
nama Tuhan. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Saudara, makanya tidak ada anak-anak terang yang pakai nana umpan. Tidak ada. Ya saudara, tidak ada. Karena yang pakai nana umpan itu yang tidak sadar-sadar, itu mabok laru dong. Ya. Tidak ada, saudara terkasih dalam Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang terima terang dari sorga, dia tidak sadar. Saudara terkasih dalam Tuhan, dia sadar. Dia punya kontrol diri bagus. Karena Roh Kudus pimpin anak-anak terang. Roh Allah ada pada anak-anak terang. Saudara, itulah terang yang tak terpadamkan. Makanya hari ini saudara terkasih dalam Tuhan, saya pesan ini ciri yang terakhir buat saudara. Kalau ini Natal, dia adalah betul-betul Natal yang saudara sebut the light that never dies. Ya. Terang yang betul-betul tak terpadamkan itu ada dalam potong hidup. Potong ini akan terus jadi anak-anak yang sadar. Makanya dalam suratan 1 Tesalonika, Paulus berkata begini, kamu bukan anak-anak malam, tapi anak-anak siang. Sadar dan berjaga-jagalah. Itu ciri orang yang terima terang, yang tak terpadamkan itu. Jadi dia tahu, dia ini sadar, tiap hari sadar, mengerti. Saudara, ya. Orang kalau sorong narkoba, sorong apa, dia mau terima, dia sadar. Dia tahu ini sonebay. Dia sadar, dia tolak. Karena dia anak terang. Anak terang itu sekali lagi, ciri yang ketiga ada di dalam kesadaran. Ada amin? Ada amin? Bilang samping kiri kanan, sadar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Saya anggap nona-nona yang pakai baju terbelah sampai di sini dong. Itu manusia tidak sadar. Ya. Kalau lu sadar, lu pakai model begitu. Ya. Saya suka bilang, ada nona-nona yang pakai baju tulisan di muka tuh, ya, tulisan di mukanya tuh tidak bagus-bagus semua, ya, saudara. Ada yang suka pakai baju you can see. You can see itu apa? Ya, lihat aku. You dapat lihat saya. Nah, tapi kalau dia pakai baju you can see, betul dia marah. Helupu mata memang mata jelalalatan. Sorry non, kau pakai baju you can see. You can see itu berarti lu lihat beta. Ya, tahu saudara. Jangan, lu mesti sadar non. Sadar. Anak-anak terang dipimpin Roh Kudus, sadar. Saudara. Ya. Minta maaf. Betis dong ita mereka koreng bekas banyak. Pakai rok tuh yang segini. Saudara. Anda dengar baik-baik. Anak Tuhan sadar. Ada amin? Itu terang. Jadi kalau lu sadar itu terang, mangkali ada. Makanya terang, saya ulang, terang tidak bisa padam. Ini terang ini tidak bisa padam. Ya. Dari mana terang ada lu sadar tuh. Ya, jadi ini hari ini 3 hal ini saya pesan buat kita di Natal PMK Natal yang tahun 2023 punya. Sekali lagi jangan lupa, ini tema ini mau sadarkan kita semua dulu. Tuhan terima kasih karena Engkau kasih saya terang yang tak terpadamkan. Terima kasih buat teman-teman drama musikal yang memainkan drama secara baik. Kita semua menyaksikan. Itu jangan sekadar lihat-lihat. Mustahil ini hidup beta pu hidup ini yang begini. Kalau tidak ada ini terang, mangkali betan, habis, saudara. Tapi bersyukur, Kristus datang, terang itu datang, sehingga kita semua yang tadi model kenona yang tadi itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita semua sudah dibawa keluar ke dalam kegelapan. Dari gelap menuju kepada terang, sehingga kita disebut anak-anak terang yang tinggal di dalam terang untuk bercahaya di tengah-tengah dunia yang gelap ini.
dengan ciri hidup kita yang baru, lahir baru, perilaku baru, sifat baru, karakter baru. Bukan lagi karakter-karakter penyembah berhala, bukan karakter-karakter hidup di dalam kenajisan, tapi karakter yang hidup di dalam kekudusan. Yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, punya spirit, roh, api yang menyala-nyala, tidak padam, tidak mati, yang membuat passion, gairah buat kita menjadi anak-anak Tuhan. Dan yang ketiga, saudara dan saya menjadi orang-orang yang sadar, tiap hari sadar bahwa saya bukan tinggal di dalam kegelapan, tapi saya adalah anak-anak yang memancarkan terang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tepuk tangan yang terdahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Pemain musik semua, singers, maju ke depan. Dan kita mau syukuri firman Tuhan yang kita dengar. Jemaat Tuhan, semua yang hadir, mari kita bangkit berdiri. Sama-sama kita sebut tema ini sekali lagi, The Light That Never Dies. 1, 2, 3. Bilang samping kiri kanan, terang ini terlalu mantul, tidak padam. Amin. Bilang samping kiri kanan, kamu sudah terima terang itu. Haleluya. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita syukuri firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih.